Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana, NPM 1820066670, lokal 7E non-reguler, mata kuliah Ekonomi Politik, dan juga dengan dosen pengasuh yang terhormat Bapak Muhammad Arsad SPDI MAP. Di sini saya ingin membawakan tugas makalah di tugas sebelumnya, yang mana video ini akan menjadi penilaian untuk final test. Saya memohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengejaan atau salah-salah kata. Ya, saya akan langsung mulai aja. Pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa definisi politik ekonomi kerakyatan? Kedua, apa tujuan politik ekonomi? Dan juga yang terakhir, bagaimana ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila? Kita lanjut ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Demokrasi menurut ilmu politik atau pemerintahan berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Indonesia adalah negara demokrasi di mana kekuasaan politik ada di tangan rakyat. Seperti tersurat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka rakyatlah yang memiliki kedaulatan dalam menentukan keputusan-keputusan penting di bidang politik. Demokrasi ekonomi menghindari terjadi sistem ekonomi liberalisme, etatisme, dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli. Sistem ekonomi liberalisme harus dihindari karena menimbulkan eksploitasi dan penghisapan terhadap sesama manusia. Sistem etatisme di mana ekonomi dikuasai oleh negara juga harus dihindari karena etatisme dapat mematikan usaha-usaha di luar sektor negara seperti usaha swasta, koperasi, dan juga usaha kecil lainnya. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan merupakan tujuan utama dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada artinya pertumbuhan kalau kemajuan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja atau segelintir golongan saja. Pertumbuhan haruslah disertai dengan pemerataan. Bahkan, pemerataan harus dijadikan sasaran utama pembangunan ekonomi sosial. 2. Pembahasan A. Definisi politik ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga kita mendapatkan manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ekonomi kerakyatan mengatur agar produksi penting yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak jatuh ke tangan seseorang sehingga menyebabkan oligarki dan penindasan rakyat. B. Tujuan ekonomi kerakyatan. Tujuan ekonomi kerakyatan diantaranya yang pertama membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga menaikkan pendapatan masyarakat secara merata. Terus yang terakhir membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang pemegang modal. C. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Pancasila akan mempengaruhi seluruh instrumen hukum di bawahnya. Pancasila merupakan identitas dalam sistem hukum nasional dan ideologi bangsa. Ideologi membantah hal-hal ideal untuk diyakini, tujuan untuk diusahakan, dan alasan untuk diperjuangkan. Fungsi penting lain dari ideologi adalah membentuk identitas kelompok yang majemuk atau bangsa. Ideologi memberikan kecenderungan untuk memisahkan kita in group dan mereka out group. Dengan demikian, ideologi berfungsi menyatukan. Dalam dinamika kehidupan masyarakat, Pancasila sebagai cita hukum akan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani norma kritik dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan
hukum, pembentukan, penemuan, penerapan hukum, dan juga perilaku hukum. Ekonomi kerakyatan pada dasarnya sejalan dengan jati diri dan tujuan nasional Indonesia, sehingga sistem ini harus diterapkan menjadi ruh yang menjiwai kebijakan perekonomian nasional kita. Walaupun jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem ini lebih dulu, Indonesia termasuk tertinggal, akan tetapi sejumlah bukti menyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan telah diterapkan di negeri ini. Kita lanjut ke kesimpulan. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila, pemikiran transendental dapat dilihat pada nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh. Dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Sistem ekonomi kerakyatan mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan salah satu unsur instruknya adalah ekonomi Pancasila yang nilai-nilai dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan rakyat banyak atau demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan. Koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi, perorangan, dan masyarakat. Yang kedua, keadilan sosial, yaitu keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari makalah saya. Saya memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian atau kurang jelas dalam pengucapan. Saya memohon maaf dan saya berterima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Arsad SPDI MAP yang telah memberikan kesempatan untuk membuat tugas ini. Terima kasih Bapak, dan saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.